Kata shalom. Puji nama Tuhan. Ya, kita sudah 2 minggu berturut-turut ya saudara. Kita sudah belajar mengenai bagaimana itu komunikasi yang sehat. Ya, kira-kira kenapa sih gereja itu perlu ya ada tema tentang komunikasi? Ya, karena saudara begitu pentingnya kita perlu bisa berkomunikasi yang sehat. Sampai-sampai ayat firman Tuhan mengajarkan kita bahwa gimana sih kita harus memberi jawab kepada orang. Ya, bagaimana sih kalau kita berkata-kata kita nggak boleh mengutuk orang. Bagaimana sih kalau kita berbicara jangan sampai ada kata yang sia-sia. Ya, jadi firman Tuhan pun mengajarkan kita bagaimana sih kita harus berkomunikasi yang sehat. Dan Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk sosial, benar ya saudara? Ya, kalau Tuhan kan ingin kita tuh mengejar perdamaian, ya, kita mengejar kasih, mengejar yang namanya satu dengan yang lain, ya, dan itu nggak bisa dicapai saudara kalau kita nggak punya komunikasi yang sehat. Nah saudara, seperti yang kita sudah pelajari 2 minggu lalu, ya, bagaimana komunikasi yang sehat dan kita sudah belajar bahwa mendengar adalah salah satu kunci, betul gak? Ya, mendengar adalah salah satu kunci daripada komunikasi yang sehat. Jadi siang hari ini saudara kita akan belajar dengan tema khotbah skill untuk mendengarkan. Sama-sama bilang skill untuk mendengarkan. Nah kita sama-sama buka dalam Matius pasal yang ke-11 saudara. Ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 berkata, sudah ketemu saudara? Oke, kita baca sama-sama ya, ayatnya sangat singkat. 1, 2, 3. Siapa hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa yang mengucapkan kalimat ini saudara? Yesus. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Matius dan Markus ya, ada kalimat ini diulang berkali-kali ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Gitu ya. Kenapa sih Yesus ngomong seperti itu saudara? Apakah dia nggak tahu bahwa orang-orang yang dia hadapi itu punya telinga semuanya? Tentu Tuhan Yesus tahu. Tapi justru Tuhan Yesus tahu meskipun semua orang itu punya telinga, bahkan kita saudara dari dalam perut ibu kita sudah punya kemampuan untuk mendengar. Makanya kadang ibu yang lagi hamil suka ajak ngomong bayi di dalam perut, benar gak? Karena dari perut bayi itu sudah bisa mendengar suara ibunya, suara yang ada di luar janin itu saudara, yang ada di luar kandungan, bayi sudah bisa mendengar. Tapi saudara, sekalipun manusia sudah punya kemampuan untuk mendengar, tapi tidak semua manusia terlatih untuk mendengarkan. Ya, kalau kita baca saudara di kitab Wahyu, ya, Yohanes itu menulis surat kepada 7 jemaat ya di Asia Kecil. Ya, ada di Efesus, Smyrna, Pergamus dan sebagainya. Dan ke-7 surat itu kalau saudara baca, ke-7-7-nya ya, ada kalimat seperti ini di dalam surat itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kenapa saudara? Ya, yang dikatakan oleh Yohanes ini sama dengan hal yang dikatakan Yesus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena Yohanes pun menyadari bahwa jemaat itu tidak terbiasa untuk mendengarkan. Ya, makanya ditekankan sampai ke 7-7-nya jemaat di Asia Kecil. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya sering ngobrol ya saudara, sering minta tolong sama anak saya yang besar. Ya kadang dia lagi asik gitu ngapain, saya suka minta tolong. Faye tolong tutup pintu gitu. Padahal mungkin jaraknya kan di rumah itu berapa jauh sih saudara. Harusnya dia dengar, benar gak? Ya, kadang tapi saya nggak bisa ngomong cuma sekali, mesti berkali-kali. Faye tolong tutup pintu, nggak disautin. Sekali lagi, Faye tutup pintu, nggak didengerin saudara. Sampai saya omongannya lebih tinggi lagi suaranya, Faye. Nah, udah begitu saudara dia baru, gitu.
Iya mah, kenapa? Nanya lagi kenapa saudara. Padahal udah ngomong berkali-kali dia masih nanya, kenapa mah, dia sambil kesal, kenapa mah? Ya, padahal udah diulang. Ya. Kenapa bisa begitu saudara? Apakah karena Faye tidak punya telinga? Apa karena dia punya gangguan pendengaran? Enggak saudara. Tapi karena dia tidak terlatih untuk mendengarkan. Kembali lagi ke judul khotbah saudara, skill untuk mendengarkan. Skill itu enggak sama dengan karunia. Ya, kalau karunia itu sesuatu yang kita dapat dengan cuma-cuma. Contoh kita bisa mendengar ini, itu karunia saudara. Ya, kita nggak usah susah payah biar kita bisa mendengar dengan sendirinya. Karena itu karunia yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita bisa punya telinga untuk mendengar. Tetapi mendengarkan itu adalah suatu skill. Skill itu apa saudara? Sesuatu yang kita bisa peroleh dengan upaya, dengan usaha. Ya, kita bisa mendapatkannya asal kita mengasah. Itu namanya skill, saudara. Ya, skill itu bisa diusahakan, bisa diupayakan. Jadi saudara, kalau saudara bilang, saya memang orangnya seperti ini. Ya, saya dari kecil tidak biasa untuk mendengarkan orang bicara. Saya nggak bisa menyimak, fokus dengar orang bicara. Itu hanya sebuah alasan. Karena sesungguhnya mendengarkan itu bisa dilatih saudara. Ya, sama-sama bisa dilatih. Ya. Mendengarkan itu bisa dilatih. Jadi saudara, kita perlu mempertajam pendengaran kita. Kita perlu melatih diri untuk mendengarkan. Ya. Kalau kita sudah terlatih untuk mendengarkan, bahkan kita bisa dengan bijaksana. Kita memilih mana yang perlu kita dengar, mana yang gak perlu kita dengar. Apa itu yang gak perlu kita dengar saudara? Gosip, betul ya. Itu gak perlu didengar, gak penting kalau kata Pak Gembala. Gak penting urusin yang gak penting. Ya. Apalagi kata-kata yang mengintimidasi. Ya. Kata-kata yang jahat dan lain sebagainya. Itu gak perlu didengar saudara. Kita tidak perlu mendengar hal itu. Tidak perlu didengarkan sekalipun kita mendengar. Tapi saudara, sebaliknya kita perlu melatih diri untuk mendengarkan. Ada 3 hal yang saya mau bagikan pagi hari ini ya. Yang pertama, kita harus melatih diri untuk mendengarkan apa? Yang pertama, kita harus melatih diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, semakin kita sering mendengarkan firman Tuhan, iman kita itu akan timbul, betul? Ya, kita semakin jarang dengar firman Tuhan. Di manakah letak kekuatan kita saudara? Di manakah letak pengharapan kita kalau bukan di dalam firman Tuhan? Nah saudara, mendengar, sekali lagi ya, mendengar itu berbeda dengan mendengarkan. Beda antara mendengar firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah saya mau tanya sama saudara. Ya, saat ini bagaimana dengan saudara? Saudara lagi mendengar firman Tuhan atau saudara sedang mendengarkan firman Tuhan? Saudara yang tahu. Ya. Ketika kita dengar khotbah seperti ini saudara, mungkin telinga kita dengar. Saudara dengar suara saya? Dengar. Ya, telinga kita bisa dengar, tapi kita belum tentu benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Ya. Betul telinga kita bisa mendengar, tapi entah pikiran kita melayang kemana saudara. Ya. Entah melayang ke bakmi, ya, entah melayang ke pekerjaan dan lain sebagainya. Makanya nggak heran saudara kalau kita habis pulang ibadah ditanya khotbah apa tadi, apa ya? Udah lupa, padahal baru turun dari tangga saudara, udah lupa karena cuma mendengar, tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Jadi saudara, kalau kita mendengarkan aja nggak bisa, bagaimana kita mau mempraktekkan firman Tuhan? Ya, itulah kenapa saudara, kita semua di tempat ini dapatkan benih firman Tuhan yang sama. Betul? Tapi kenapa semua orang tidak sama tumbuhnya? Tidak sama-sama bertumbuh. Karena ada yang mendengar, ada yang mendengarkan. Ya, tidak semua orang betul-betul mendengar firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, saudara, kita akan fokus. Ya,
Kalau bisa dicatat. Kenapa? Karena kita bisa lupa. Jadi kalau kita mau melakukan, kita harus catat supaya kita bisa ulang, kita bisa renungkan, ya. Orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dia akan merenungkan, saudara. Dia akan mempertanyakan hidupnya. Apakah hidup saya sudah melakukan firman Tuhan? Ya, bagaimana dengan hidup saya? Bukan tunjuk-tunjukkan. Ya, kita akan lihat satu cerita, saudara, dalam Alkitab. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10. Ya, kita akan lihat bedanya mendengar dan mendengarkan. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ke-42. Saya akan bacakan supaya cepat ya, saudara. Ini ceritanya tentang apa? Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan." Ya, jadi Yesus dan murid-muridnya ini, saudara, dia baru sampai di satu kampung namanya Betania. Lalu ada seorang perempuan namanya Marta. Dia menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Dia punya seorang saudara namanya siapa? Maria. Ya, dia punya seorang saudara namanya Maria. Dan perbedaan Marta dan Maria ini, saudara, kalau Marta itu sedang sibuk sekali melayani. Sedangkan Maria duduk dekat Yesus, mendengarkan Yesus. Nah, saudara, sebetulnya tidak ada yang salah dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ya, apalagi kita lihat Maria ini mau berkorban, saudara. Kalau kita baca di sini, dia menerima Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Ya, dia memberi tumpangan, bahkan dia memberikan makanan, dia menyediakan makanan. Suatu pengorbanan yang luar biasa, saudara. Ya, nggak gampang loh. Tapi ya, kesalahan Marta adalah karena kesibukannya. Ya, karena dia sibuk, saudara, dia cuma sekedar mendengar firman Tuhan. Jadi waktu Yesus bercakap-cakap, waktu Yesus mengajar, ya, si Maria ini duduk mendengarkan karena dia fokus. Sedangkan kesalahan si Marta ini adalah dia cuma mendengar karena dia sibuk. Nah, saudara, akhirnya apa? Si Marta ini dia capek sendiri, saudara. Dia menggerutu sama Tuhan. Suruhlah dia bantu aku. Suruhlah si Maria bantu aku. Ya, Marta bilang gitu sama Tuhan Yesus. Ya, tapi saudara, Maria ini duduk mendengarkan Tuhan Yesus dan akhirnya dia mendapat pembelaan dan pujian dari Yesus. Saudara, mungkin orang di dekat kita bisa menyalahkan kita. Ya, orang di dekat kita mungkin bisa memperlakukan kita dengan tidak adil. Tetapi selama kita duduk di dekat Tuhan, ya, selama kita baik-baik dengarkan Tuhan, maka kita percaya, saudara, pembelaan dan pujian dari Tuhan itu akan datang dalam hidup kita, saudara. Amin. Ya, jadi tidak ada salahnya melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi, saudara, alangkah baiknya ya kalau kita sebelum melayani pekerjaan Tuhan, kita perlu diam, kita perlu mendengarkan Tuhan. Ya, sehingga kita nggak salah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, kita perlu mengisi hidup kita dulu dengan firman Tuhan supaya kita bisa kuat menghadapi tantangan. Ya. Di dalam Ulangan pasal ke-28 ayat yang ke-1 sampai 2 berkata begini, saudara, dengar ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau, diulang lagi, mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi saudara, saya percaya, sangat percaya, Tuhan tuh tidak pernah berlambat-lambat untuk mencurahkan berkat-Nya. Ya, Tuhan itu tidak pernah sengaja untuk membiarkan saudara. Tapi firman Tuhan sudah katakan bahwa bukan telinga Tuhan kurang tajam, bukan tangan Tuhan kurang panjang, tapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala dosa. Ya, jadi saudara, ketika kita mau hidup kita diberkati Tuhan, ya saudara, segala janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kuncinya apa saudara? Baik-baik mendengarkan. Ya, saya percaya saudara mungkin ya Tuhan tuh sudah mau memberkati kita. Tapi karena kita tuh nggak mau dengar, makanya berkat itu sepertinya terhalang. Ya, makanya saudara, kita perlu baik-baik mendengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan itulah yang menjadi pedoman. Apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus melangkah sehingga kita tidak salah saudara. Maka berkat itu akan turun bagi kita. Amin. Yang pertama kita harus melatih pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus melatih diri kita untuk mendengarkan nasihat. Sama-sama bilang nasihat. Ya, kita harus melatih diri kita mendengarkan nasihat saudara. Nasihat siapa? Nasihat pemimpin kita, ya, nasihat orang tua, nasihat pasangan hidup kita, bahkan nasihat orang yang lebih muda dari kita saudara. Ya. Semakin kita sering dengar nasihat, semakin mudah kita untuk berubah. Ya, jadi lebih baik. Tapi semakin kita alergi dinasehati, kita makin susah bertobat. Ya, tahukah saudara kalau kita berbicara nih, ya ketika kita ngomong, kita cuma ngeluarin apa yang kita tahu. Benar gak? Ya kan? Tapi ketika kita banyak mendengar, apalagi mendengar nasihat, mendengar teguran, maka saudara, dalam diri kita bertambah hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya. Benar? Ya. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-5 berkata begini saudara. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Saudara, lebih baik saudara mendapatkan teguran yang diberikan secara terang-terangan. Lebih baik saudara dikritik terus terang daripada saudara dapat kasih yang tidak diungkapkan. Betul? Makanya kita harus lebih mengasihi, kita harus lebih menghargai orang-orang yang menegur kita ketimbang orang-orang yang melihat kita salah cuma dilihat tidak ditegur saudara. Ya, kita harus lebih mengasihi orang-orang yang menegur kita. Kenapa? Semua orang tuh bisa memuji kita. Tapi tidak semua orang berani memberikan nasihat. Tidak semua orang berani menegur kita, saudara. Ya, semua orang bisa memuji gampang. Ya, Bu Esther cantik sekali hari ini. Iya, Bu, sama-sama. Gampang, saudara, karena gampang untuk menyenangkan hati orang. Tapi kalau menegur, semua orang nggak berani. Ya, aduh, bukan urusan saya deh. Ya, nanti dia jadi marah sama saya. Nanti dia hubungannya jadi nggak berani, saudara. Jadi kalau sampai ada orang yang berani, ya, menegur kita, memberikan kita kritik, kita harus bersyukur, harus berterima kasih. Ya, karena artinya dia peduli dengan kita, saudara. Jadi prinsipnya begini, saudara. Kalau kita mau dikoreksi secara pribadi, ya maka suatu saat kita akan dipuji di depan umum. Tapi kalau kita anti dikoreksi, suatu saat kita akan dipermalukan di depan umum. Mana yang saudara pilih? Ya, mau dipuji di depan umum atau mau dipermalukan di depan umum? Makanya kalau saudara mau suatu saat dipuji di depan umum, saudara harus membuka telinga, baik-baik mendengarkan nasihat dan kritik. Ya. Karena nasihat dan teguranlah yang akan menyelamatkan kita dari malapetaka, saudara ya. Walaupun rasanya sakit, ya rasanya
kok ngomongannya pedas, ya kita terluka. Tapi itu baik saudara, untuk diri kita, ya supaya kita bisa memperbaiki diri dan bertobat. Ya. Amsal 12 ayat ke-15 berkata begini saudara. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Ya, ini ayatnya. Ya. Nah, orang bodoh kata Alkitab, ya. Orang bodoh itu selalu berpikir dia tuh sudah benar, saudara. Orang bodoh tuh selalu berpikir segala hal yang dilakukannya ini sudah benar. Padahal Alkitab bilang itu cuma anggapannya sendiri. Ya. Makanya orang bodoh yang seperti disebutkan di ayat ini, saudara, dia tidak pernah meminta nasihat. Ya, dia tidak pernah mendengarkan nasihat. Kenapa? Karena dia merasa tidak memerlukannya. Makanya firman Tuhan berkata, dia orang bodoh. Karena dia merasa yang dia lakukan ini sudah benar menurut anggapannya sendiri. Ya. Makanya saudara, firman Tuhan berkata, bijaklah orang yang telinganya terbuka untuk mendengarkan nasihat. Siapa yang rindu hidupnya dikritik? Gak ada ya. Ya, oke saudara, jadi kita jangan anti kritik. Ya, jangan anti untuk mengkritik dan dikritik untuk hal yang lebih baik, ya saudara. Nah saudara, kalau saya sama Pak Gembala kalau pernah ke rumah sakit, jadi rumah sakit itu kami sering datang gitu ya. Jadi setiap kami bayar, kasir itu selalu kasih kami lembar feedback. Ya untuk kami isi gimana pelayanan, gimana gini jasanya, dokter dan sebagainya. Nah biasanya saudara kalau kita udah isi, kita kasih ke bagian apa tuh namanya? Yang di depan itu ya, resepsionis. Kita kasih ke resepsionis, biasanya saudara mereka akan kasih kita gift. Menurut saya gift itu lumayan menarik gitu ya. Karena kita nggak susah, cuma ngisi feedback doang, terus habis itu dapat gift. Saudara, sekelas rumah sakit aja ya, yang mungkin dia udah pro dalam hal servis, pro dalam hal fasilitas, tapi dia masih perlu feedback. Dia masih minta sampai dia berani keluar uang untuk beli souvenir. Supaya apa? Dia dapat feedback. Ya. Apalagi kita saudara, betapa kita perlu nasihat dan feedback orang. Saudara tahu Musa? Ya, Musa itu seorang pemimpin bangsa yang besar, bangsa Israel loh saudara. Ya, kurang rohani apa Musa? Dalam masa kepemimpinan ini saudara, dia membawa bangsa Israel tuh keluar dari perbudakan, satu. Ya. Apalagi dia melakukan, dia dan bangsa Israel ini melihat mujizat yang aneh-aneh dari Tuhan. Ya, bisa membelah laut lah saudara. Dari batu bisa keluar air lah. Ada mana. Dia kurang rohani apa saudara? Bahkan dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan loh saudara. Tapi sekelas Musa aja, dia masih dimentor oleh mertuanya. Namanya siapa saudara? Yitro. Ya, Musa ini sehebat-hebatnya Musa, ternyata dia punya kelemahan saudara. Dia lemah dalam hal manajemen. Ya, jadi dia bingung gitu saudara mengatur. Karena saking banyaknya bangsa Israel itu. Makanya mertuanya Yitro bilang, kamu gak bisa begitu. Kamu harus bagi-bagi kelompok besar, kelompok kecil gitu ya. Supaya kamu bisa mengatur semuanya. Sekelas Musa aja di-mentor oleh mertuanya saudara. Ya, apalagi kita. Ya, justru karena Musa ini sungguh-sungguh mendengarkan nasihat mertuanya saudara, itu yang membuat dia jadi nabi terbesar, ya salah satu nabi terbesar bagi orang Yahudi sampai hari ini. Ya. Jadi saudara, kita ini masih manusia biasa. Ya, kita bukan malaikat ya saudara ya. Jangan kita alergi kalau dinasehati, ya saudara. Jangan kita kecewa dengan orang yang menasehati kita. Kalau dinasehati, terutama dinasehati anak, saudara, jangan merasa kita tuh yang paling tahu. Jangan tersinggung, saudara.
Kadang itu ya, anak-anak itu kan mengasihi kita dengan tulus ya saudara. Kadang mungkin tanpa kita tahu dia komentar apa yang kita salah, itu menyelamatkan kita loh saudara. Ya, jadi ketika kita dikritik bahkan sama anak kita sendiri, dia kan jauh lebih muda dari kita, dia tahu apa gitu. Tapi kalau kita mau dengar, ya kita mau dengarkan kritikan, nasihat, maka kita akan selamat saudara di kemudian hari. Amin. Yang ketiga saudara, kita harus melatih pendengaran kita untuk mendengarkan kebutuhan orang lain. Nah ini saudara. Mendengarkan kebutuhan orang lain tidak harus selalu kita jadi Superman gitu saudara ya. Nggak harus jadi pahlawan kesiangan bagi orang lain. Mari kita sepakat dulu bahwa pergumulan, masalah itu baik bagi iman kita, benar ya? Jadi kadang kalau kita ngelihat teman kita dalam masalah, bukan berarti kita harus jadi Superman tolongin dia sampai masalahnya selesai. Enggak gitu saudara. Tapi kita harus jadi pendengar, kita harus hadir dalam hidup mereka. Ya, harus mau mendengarkan keluh kesah mereka. Ya, harus mau mendengar kebutuhan mereka saudara. Ya, mendengar kebutuhan orang lain itu berarti kita mau hadir. Kita mau investasikan waktu kita untuk melayani sama seperti Tuhan Yesus. Ya saudara, hari-hari ini tuh banyak orang yang perlu didengar. Ya. Tapi tidak banyak orang yang mau mendengarkan masalahnya. Banyak orang yang butuh didengar saudara. Kita kan gak tahu apa yang sedang dialami oleh sesama kita di GKI Home. Ya, apa sih yang dialami oleh anak kita, dialami oleh orang tua kita, ya. Mari kita buka telinga kita untuk kita mendengarkan saudara. Ya, karena dengan kita mendengarkan saja, kita sudah menolong saudara. Ya, kita sudah menolong dia untuk kita bersama-sama berbagi beban. Setidaknya kita dengan mendengar, kita tahu masalahnya. Kita bisa mendoakan saudara. Ya, jangan apatis, jangan cuek. Ya. Misalnya saudara kita punya teman, taruhlah dia terjerat pinjol gitu ya. Karena kan yang lagi lagi marak itu terjerat pinjol gitu ya. Lalu dia cerita sama kita, aduh mati nih gue terjerat pinjol nih, gue nih kena sampai, ada loh saudara yang terjerat pinjol itu sampai lebih dari 20 pinjol. Gitu. Bayangin saudara betapa dia mumet tuh otaknya. Ya, dia mau cerita sama siapa, malu saudara. Malu nggak cerita begitu? Malu. Karena nggak semua orang mau mendengarkan. Ya, malah ada orang yang cuma mendengar untuk digosipin lagi. Ya, orang cuma dengar supaya mau tahu aja masalah dia apa sih. Nggak sungguh-sungguh mau mendengarkan. Bayangkan saudara, kalau kita punya teman atau punya saudara yang ada terjerat pinjol ya, dengan segitu banyaknya hutang, ya, apa nggak mumet saudara? Makanya kita harus hadir bagi mereka. Ya, kadang kita ngerespon apa saudara kalau kita dengar teman kita seperti itu? Wah mati lu, ya, mati lu ngapain lu? Gitu nggak saudara? Ya, ngapain lu? Apakah kita akan menghujani dia dengan penghakiman? Ya. Apakah kita langsung buru-buru menjauh karena takut dipinjemin uang gitu ya? Padahal tujuannya sebetulnya dia bukan mau pinjam saudara. Dia cuma butuh cerita. Ya, supaya beban di hatinya itu lepas. Tapi kita yang tidak mau mendengarkan, malah kita menghakimi dia. Ya. Saya percaya saudara, di akhir zaman ini, karena zaman ini semakin jahat, ya banyak orang yang depresi, itu banyak saudara. Ya, banyak orang yang stres, orang yang putus asa, ya bahkan orang yang mau bunuh diri. Ya, itu nggak lepas saudara, mau di gereja, mau di luar gereja, itu terjadi kepada semua orang. Bahkan hamba Tuhan juga bisa stres loh saudara, betul. Ya, karena hamba Tuhan juga manusia. Ya, hamba Tuhan juga bisa stres, saudara. Ya. Waktu saya pernah ikut
kelas seperti kelas konseling gitu ya. Jadi dari dari kampus STT ada yang buka kelas bagi para konselor gitu. Nah saya ikut, saudara pernah ikut beberapa 3 kali kalau nggak salah kelas itu ya. Singkat saudara, tapi begitu ikut kelasnya ternyata konseling itu sangat kompleks. Ya ternyata hamba-hamba Tuhan itu jangan cuma bilang, oh kamu kurang doa, makanya banyak masalah. Ya, kamu nih kurang gini-gini, kurang iman. Ternyata hamba Tuhan itu perlu belajar psikologi loh saudara. Perlu. Kenapa? Karena manusia itu butuh didengarkan, ya bukan cuma diocehin doang saudara. Makanya saya rindu juga bahwa hamba-hamba Tuhan di tempat ini kita dibekali ya bagaimana kita bisa konseling ya kalau ada orang yang butuh, supaya kita belajar bahwa kalau ada orang yang konseling gak butuh diocehin saudara. Ya, gak butuh makanya kamu nih firman Tuhan bilang begini, gak bisa. Ya, kita harus mendengar dan mengarahkan dia ke arah firman Tuhan. Itulah konseling. Ya, butuh kuping untuk mendengarkan. Dah saudara. Jadi pakai kuping kita untuk mendengarkan kebutuhan orang lain. Kadang ya banyak hubungan rusak, ya pertemanan rusak, hubungan suami istri rusak karena tidak mau mendengarkan. Ya. Pertengkaran rumah tangga kami, saudara, saya dengan Pak Gembala, itu kebanyakan karena hal-hal yang sepele banget. Ya. Jadi di rumah kami, Pak Gembala itu punya rules, punya aturan yang harus dipatuhi semua yang tinggal di rumah. Aturannya apa? Simpel saudara, semua barang yang sudah selesai dipakai harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah ini kalau jatuh gini saudara nggak boleh didiemin. Harus ditaruh lagi, nah jatuh. Harus ditaruh nih, kembalikan ke tempatnya semula di mana kamu ngambil. Harus dikembalikan lagi. Simpel ya saudara peraturannya. Ya, kadang gini, jadi V itu dia suka gambar saudara. Udah berserakan gitu, nggak tahu di mana yang dia pulpen atau pensil yang dia mau, dia udah nggak ketemu, dia ambillah pulpen papanya itu. Yang suka ditaruh di kantong gitu kan. Giliran papanya mau pakai, nggak ada. Sampai dicari nungging-nungging ke kolong gitu ya. Nah, jadi itu sebetulnya kebutuhan Pak Gem ini simpel. Kan dia udah mumet kerja di luar ya saudara. Waktu pulang dia mau tinggal di rumah yang nyaman ya. Kalau dia butuh, dia nggak usah cari-cari lagi gitu loh. Jadi nyaman rumahnya, dia mau perlu apa ada, dia mau perlu apa ada gitu. Nah simpel kan saudara ya. Jadi dia cuma mau kalau barang habis dipakai ditaruh lagi di tempatnya. Tapi saudara, ya itulah saudara ya. Saya pertama kali Pak Gembala bilang gitu ya, kan ada kesalahan nih, misalnya dia cari barang gak ada, itu pertama kali. Dia bilang, tolong barang kalau habis dipakai ditaruh lagi. Nah dia udah ngomong tuh kan. Saya cuma begini saudara, oke, iya gitu. Tapi saudara itu kumat-kumat, kadang kalau saya ingat saya taruh lagi di situ. Kadang kalau lupa ya nggak ditaruh lagi, jadi entah di mana gitu barangnya. Pernah suatu kali saudara, 1 kali, 2 kali, 3 kali ngomong, saya nggak lakukan. Suatu kali dia mau cari barang itu dia mau pakai besok gitu loh. Saya juga udah lupa itu barangnya apa, karena udah lama gitu ceritanya. Barang itu gak ada saudara, udah dicari satu rumah, benar-benar satu rumah. Dia mengamuk lah saudara. Ya, jadi Faye disuruh cari, Faye cari sampai ketemu. Saya juga disuruh cari saudara, sampai waktu itu ada Juni Clara. Cari sampai ketemu, ayo cari semua, cari di mana. Jadi sampai kita kasur itu dibalik, disapu semua. Ada nggak tuh barang? Ya ampun saudara, benar-benar. Itu karena tidak mendengarkan. Sepele nggak saudara? Cuma karena tidak mendengarkan. Jadi sekali dibilangin, 2 kali dibilangin. Harusnya kalau saya dengar, saya pikir gimana ya caranya supaya saya tuh gak lupa. Itu loh, mendengarkan tuh begitu saudara. Saya mendengarkan kebutuhan dia. Saya tahu dia itu butuh rumah yang nyaman.
Harusnya kalau saya dengar, saya pikirin, gimana ya caranya? Oh berarti kalau langsung ini pakai jangan ditunda. Harus langsung ditaruh di tempatnya. Kalau enggak nanti lupa. Tapi saya enggak mikir gitu saudara. Saya cuma dengar aja. Iya nanti kalau suami saya udah marah baru saya pikir. Ih gitu aja dipermasalahin gitu kan saudara. Padahal akar permasalahannya apa? Tidak mendengarkan. Ya. Saudara tahu nggak apa kebutuhan pasangan? Ya. Apa saudara selama ini cuma suami saudara udah bilang sayang aku tuh butuh kalau pagi ada sarapan misalnya. Tapi saudara bilang, iya nanti kalau bisa nanti dibikinin. Ya. Itu namanya bukan mendengarkan saudara. Ya, kalau saudara mendengarkan, saudara akan sungguh-sungguh fokus dan saudara berpikir. Semua dipikirin saudara. Ya, bagaimana caranya supaya terjadi, bagaimana begini. Itulah saudara, banyak pertemanan rusak, banyak hubungan rusak karena tidak mau mendengarkan. Padahal perkaranya cuma sepele. Ya, saudara. Jadi pasangan kita, anak-anak kita, apakah kita sudah mendengarkan kebutuhan mereka? Ya, jadi itulah saudara, karena lamban untuk mendengar, akhirnya lamban untuk bertobat. Ya, rumah tangga yang damai bisa jadi ribut, karena perkara sepele, cuma lamban mendengar. Harusnya nggak ribut. Ya, tapi karena nggak sungguh-sungguh mendengarkan, jadi ribut. Jadi saudara, mari kita melatih ya, sekali lagi ya, mendengarkan itu bisa dilatih. Mari kita dengarkan saudara kebutuhan orang lain. Kadang anak-anak bilang, "Pa, ayo dong Ma, ayo dong kita jalan-jalan sesekali sama-sama keluarga." Kita cuma, oke, iya, nanti ya. Anak-anak tuh menanti loh saudara. Ya, kalau kita bilang iya, anak-anak tuh nunggu. Ya, makanya kita harus dengarkan, kita harus baik-baik. Ya, untuk bisa melakukannya juga. Ya. Dengarkan baik-baik. Kadang kami suami istri tuh punya kebiasaan saudara. Kalau mau ngomong penting, kadang suami saya bilang gini, "Sayang, taruh dulu HP-nya. Aku mau ngomong." Kenapa suruh taruh HP saudara? Padahal saya sebenarnya bisa. Kan mikirnya gitu kan. Saya bisa aja. Ya udah ngomong aja. Apa sih? Gitu loh. Ngomong aja. Tapi dia nggak bisa. Taruh HP-nya. Aku mau ngomong. Kenapa saudara? Karena kalau kita sambil, ya kita nggak akan dengarkan dengan baik. Ya. Kita bisa miskomunikasi karena kita nggak dengarkan dengan baik. Sebenarnya apa sih yang lawan bicara saya ini butuhkan? Jadi, ya mendengarkan itu adalah sebuah skill. Ya, kita harus melatih diri kita untuk mendengarkan. Terakhir saudara, kita buka dalam Ibrani. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai 12. Sudah ketemu? Amin. 1, 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sekian tahun ikut Tuhan. Sekian tahun jadi orang Kristen, tapi kelakuannya masih anak-anak saudara. Ya seperti yang dikatakan ayat ini, masih anak-anak dalam kerohanian, masih perlu susu, bukan makanan keras. Kenapa?
Ya. Sebetulnya banyak hal, ayat ini bilang, sebetulnya banyak yang hendak kukatakan kepadamu, tapi gak bisa, kamu gak akan ngerti. Kenapa? Kamu lamban mendengar. Jadi harusnya kita tuh udah dewasa, saudara. Tapi kita masih anak-anak. Kenapa? Karena kita lamban, gak mau dengar. Jadi gak bisa bertobat, gak bisa next level, saudara. Ya, sulit kita next level karena kita sulit mendengarkan. Ya, kenapa sih kita jadi orang yang sembrono? Kenapa sih kalau kita ngelihat perlakuan orang yang gak enak kita tuh gampang tersulut? Kenapa sih kita ini gak bisa ngontrol hati dan diri kita sendiri? Kenapa saudara? Karena telinga kita lamban untuk mendengar isi hati Tuhan. Ya, jadi saudara, kita tuh seperti tidak maju-maju dalam hidup kita dan dalam kerohanian kita. Kuncinya karena kuping kita tidak mau mendengarkan. Ya, Tuhan tuh sudah berkali-kali bilang, berkali-kali mengajarkan lewat segala hal. Tuhan tuh punya berbagai cara kan saudara. Tapi karena kita lamban mendengar, jadi makanan kita tuh cuma susu gitu. Padahal seharusnya kalau di ayat ini ditinjau dari sudut waktu, ya sekian lamanya itu, kalau ditinjau dari sudut waktu kita sudah harus jadi pengajar, tapi masih harus diajar. Gitu saudara. Jadi mari siang hari ini kita latih telinga kita untuk mendengarkan. Mendengarkan apa saudara? Yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, mendengarkan apa? Nasihat. Yang ketiga, mendengarkan apa? Kebutuhan orang lain ya. Ini adalah salah satu kunci penting di dalam komunikasi yang sehat. Dan ketika kita punya komunikasi yang sehat, maka hidup kita akan mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Siapa yang rindu? Lakukan dari hal yang kecil saudara. Latih telinga kita untuk mendengarkan. Amin untuk firman Tuhan.